Halo, selamat sore ya. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang menjadi diskusi kami ya mengenai Realizing Society 5.0. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 anggota, Saya Yuda. Saya Azizah. dan saya Elvira. Untuk pertanyaan yang pertama, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para peserta didik di masa yang akan datang dan sangat berbeda dengan masa lampau adalah tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik yaitu teknologi digital. Di era sekarang, digital yang berkembang secara pesat sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat bergantung pada teknologi. Sehingga tantangan kita sekarang adalah bagaimana cara kita dapat mengendalikan dengan baik. Salah satu contohnya adalah handphone atau telepon genggam. Dulu itu hanya bisa digunakan untuk SMS saja dan telepon. Bahkan mungkin orang dulu tidak akan pernah terpikir bahwa kita akan hidup dengan yang namanya handphone. Tapi di zaman sekarang, handphone itu bisa termasuk dalam segalanya. Artinya handphone kita bisa untuk gunakan untuk m-banking, aplikasi pembelajaran online, bahkan tidak hanya SMS dan telepon, tapi kita juga sudah bisa video call dan lain sebagainya di handphone. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan? Bandingkan dengan cara belajar dengan konten kreator. Nah, menurut kami, pembelajaran tradisional diterapkan di era zaman sekarang sangatlah tidak cukup. Karena dalam menghadapi tantangan masa depan, siswa-siswi harus dilatih untuk menghadapi masalah yang nyata. Sehingga siswa dan siswi langsung dipraktikkan atau diberikan pembelajaran berbasis masalah agar siswa dan siswi terbiasa berpikir kritis dan mampu mencari solusi serta mandiri. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jika secara tradisional tidak cukup, maka apa saja yang harus dilakukan oleh para pendidik dalam menyiapkan para peserta didik menghadapi tantangan masyarakat 5.0? Jawaban menurut kami, berdasarkan diskusi kami, dalam metode pembelajaran, kita sebagai pendidik harus sangat kreatif dan inovatif dalam mengemas metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran modern lebih menyenangkan dan berorientasi pada siswa untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan minat bakat siswa. Contohnya, kita sebagai pendidik harusnya memberikan pembelajaran berbasis proyek pada anak-anak untuk terjun langsung untuk melihat kondisi real, bagaimana cara menganalisis, membuat laporan, dan bagaimana cara untuk memecahkan solusi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang dilakukan 2 anak SD dalam YouTube? Apakah ini sudah memberikan contoh implementasi pendidikan pada masyarakat dan mengapa? Menurut kami, ini sudah merupakan contoh implementasi pendidikan. Mengapa? Karena pembelajaran berbasis masalah yang muncul di sekitar lingkungannya mengenai sampah dapat membentuk anak untuk bernalar kritis dan memiliki ide serta gagasan dalam memecahkan masalah yang ada. Sehingga siswa mampu berinovasi dalam menentukan solusi, serta siswa mampu menghimbau masyarakat dalam meminimalisir plastik. Oke, berikut hasil dari diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.